Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku, pernahkah Anda mendengar kisah seorang biksu sultan? What? Ini bukan cerita silat zaman dulu, bukan pula drama biksu berjubah emas di layar kaca. Ini kisah nyata, langsung dari negeri tirai bambu, di mana jubah suci bisa menyembunyikan Lamborghini di garasi. Dan mantra meditasi terdengar di sela-sela bunyi mesin ATM. Namanya Su Yongxin, abot kuil Shaolin. Seharusnya ia menjadi teladan kebijaksanaan, penjaga nilai-nilai luhur. Tapi siapa sangka, di balik senyum teduh dan kepala plontosnya tersimpan catatan spiritual yang luar biasa. Luar biasa memalukan. Bukan 1, 2, atau 3, tapi 51 wanita simpanan. Saya sampai bingung, itu daftar murid meditasi atau jadwal syuting sinetron. Kekayaan, jangan ditanya, ratusan juta dolar, properti mewah, liburan ke luar negeri, semua lengkap. Tapi itu bukan sekedar skandal pribadi. Oh, tidak. Ini adalah cermin dari strategi besar Partai Komunis China, PKC. Sebuah partai yang tidak percaya Tuhan, surga atau neraka, namun lihai memakai topeng agama untuk mempermanis citra agar nampak mulia dan selalu benar. PKC itu ibarat anak kecil yang berkata, aku nggak percaya hantu, tapi tetap tidur pakai lampu alias takut. Mereka menganut dialektika materialisme, paham inti komunisme, yang menganggap agama itu candu dan realitas spiritual hanyalah ilusi. Tapi anehnya, mereka tetap memelihara kuil, biksu, dan dupa. Mengapa? Karena itu adalah aset politik, bukan rumah ibadah. Biksu seperti Su Yongxin bukanlah penjaga ajaran Buddha. Ia adalah influencer rohani versi PKC. Ia duduk di konferensi iklim dunia, berfoto bersama badan luar angkasa, bahkan membangun kuil di Australia. Semua demi memoles wajah partai melalui wisata spiritual dan propaganda Belt and Road Initiative. Shaolin Temple yang dulu jadi pusat meditasi dan bela diri, kini ibarat taman hiburan rohani. Tiket masuk ada, paket foto ada, doa spesial bisa asal bayar. Bahkan dupa pun dijadikan produk premium. Semua dikelola layaknya perusahaan multinasional. Lengkap dengan manajemen pemasaran dan target pendapatan. Selama ia punya backing pejabat tinggi, Partai Komunis China, skandal seks, korupsi, dan kemewahan hanyalah kabar angin yang ditiup pelan. Tahun demi tahun, topengnya tetap utuh. Baru ketika angin politik berubah pada 2025, perlindungan itu hilang dan topengnya jatuh. Yang tersisa bukanlah biksu suci, melainkan bintang reality show yang kehilangan sponsor. Inilah wajah agama di bawah kendali PKC. Agama yang boleh hidup hanyalah yang tunduk pada partai. Patung-patung boleh berdiri, tapi doa tulus dibungkam. Meditasi boleh dilakukan. Asal yang dipikirkan adalah bagaimana menambah devisa negara. Tuhan disingkirkan dari altar, diganti potret pemimpin partai. Saudara-saudaraku, inilah bentuk penjajahan spiritual yang jarang dibicarakan. Iman diperdagangkan, kebajikan jadi etalase, dan nilai-nilai luhur dijadikan dekorasi politik. Kita di Indonesia harus waspada. Jangan terkecoh dengan wajah ramah tour guide dari Confucius Institute atau rombongan turis spiritual yang dikirim PKC. Itu bukan sekedar ekspor budaya, melainkan misi penyusupan nilai palsu yang ingin menggantikan fondasi spiritual kita dengan imitasi ideologi. Bangsa ini tidak butuh biksu palsu atau agama kemasan. Kita butuh kejujuran dalam keyakinan, keberanian untuk bersuara, dan kewaspadaan terhadap tipu daya yang diselumuti senyum diplomatis. Karena di dunia yang makin pandai menjual ilusi, hanya suara yang berani menyebut kebenaran yang bisa menjadi lentera di tengah kegelapan.
Dan suara itu harus tetap menyala sebelum semuanya berubah menjadi panggung sandiwara global, di mana iman hanyalah properti panggung dan kebenaran hanyalah dialog yang sudah diatur. Waspada, komunisme belum mati dan saat ini PKC pemimpinnya. Jika kebohongan merajalela, kekerasan di mana-mana, dan negara kacau karena diadu domba, itu tanda sebuah negara tengah dikuasai roh jahat komunis. Mari tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.